Pernah nggak kamu merasa keputusan yang kamu ambil itu sebenarnya bukan murni pilihanmu? Cara seseorang berbicara, nada suaranya, kata-kata yang dipilih dengan rapi, perlahan mengarahkanmu ke suatu titik. Kita sering menyebut itu manipulasi, dan kita langsung menganggapnya jahat, bukan? Tapi bagaimana kalau manipulasi itu tidak selalu tentang menipu? Bagaimana kalau yang berbahaya bukan taktiknya daripada manipulasi itu, melainkan niat di baliknya? Di video ini, kita akan membahas manipulasi dari sudut yang jarang dibicarakan. Manipulasi yang bijaksana. Cara manusia yang saling memengaruhi secara halus, psikologis, dan seringkali tanpa kita sadari. Dengarkan sampai akhir, karena setelah ini kamu mungkin akan melihat percakapan sehari-hari Anda dengan cara yang berbeda. Yuk kita belajar bagaimana cara menguasai manipulasi. Pertama-tama, proses belajar manipulasi seringkali memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan banyak kesalahan. Salah satu tantangan terbesar dalam mempelajari manipulasi adalah bahwa teknik-teknik ini sering bertentangan dengan naluri manusia. Misalnya, seseorang mungkin harus tetap tenang ketika nalurinya ingin marah, atau berpura-pura tidak peduli ketika hatinya memohon untuk menuntut sesuatu. Karena bertentangan dengan kebiasaan alami, hanya sedikit orang yang benar-benar berhasil menguasai seni ini. Diperkirakan hanya sekitar 5% dari populasi yang mampu mengendalikan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, sisanya menjalani hidup dengan mengikuti naluri mereka, tanpa menyadari mengapa mereka selalu berada di posisi yang dirugikan dalam banyak situasi. Sayangnya, sebagian besar dari mereka yang gagal ini cenderung mencari pelarian melalui fantasi. Mereka mungkin menikmati film atau cerita yang menggambarkan tokoh protagonis mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara sederhana dan langsung. Namun, di dunia nyata, keberhasilan semacam itu jarang terjadi tanpa pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan strategi yang cerdik. Kita bahas moralitas dan manipulasi. Teknik manipulasi bukanlah sesuatu yang inheren, baik atau buruk. Mereka hanyalah alat, dan seperti alat pada umumnya, hasilnya tergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan. Sebagai contoh, di dunia politik di negara kita, Republik Indonesia, banyak tokoh yang menggunakan teknik manipulasi untuk meloloskan kebijakan tertentu. Beberapa di antaranya menggunakan cara ini untuk mencapai tujuan yang mulia, sementara yang lain untuk kepentingan pribadinya. Penting untuk dipahami bahwa ada potensi besar untuk penyalahgunaan dalam teknik-teknik ini. Namun, jika digunakan dengan bijaksana dan untuk tujuan yang positif, mereka dapat menjadi alat yang kuat
untuk membawa perubahan yang berarti. Di sisi lain, publikasi tentang metode manipulasi ini diharapkan juga dapat membantu masyarakat lebih waspada terhadap taktik manipulatif yang sering digunakan oleh orang-orang yang punya niat buruk. Artinya, manusia harus punya kontrol. Manipulator tidak membuktikan dengan tindakan, tapi dengan kata-kata yang berlebihan. Jika seseorang selalu keras meyakinkan Anda, maka waspadalah. Bisa jadi Anda sedang dimanfaatkan. Di video selanjutnya, kita bahas tentang taktik daripada manipulasi itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video dari perpustakaan audio kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, masih tentang manipulasi yang bijaksana. Salam.